Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang, materi, family center care dalam keperawatan anak. Itu termasuk ke pertemuan yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang family center care. Family center care itu adalah kualitas hidup, anak akan tercapai apabila kesejahteraan anak itu terjamin. Nah, kesejahteraan anak dipengaruhi oleh pola asuh, gaya hidup, pola penyakit, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, sekarang banyak sekali anak yang memang bahagia itu versi orang tuanya, bukan versi anaknya ya. Banyak sekali yang membelakangkan atau mengenyampingkan, apa sih family center care? Apakah memang asuhan keperawatan anak itu hanya pada anaknya saja atau kita butuhkan family center care atau keluarga di dalam asuhan keperawatan anak tersebut? Oke, kita lanjut. Pelayanan keperawatan pada anak perlu melibatkan peran serta keluarga dan lebih dikenal dengan yang tadi saya jelaskan yaitu family center care. Nah, keterlibatan keluarga merupakan unsur penting dalam asuhan keperawatan anak karena kehidupan anak dapat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Tentu saja ya, jika memang lingkungan keluarganya baik, anak tersebut akan tercipta menjadi anak yang baik. Jika memang lingkungan keluarga tersebut keluarga yang bahagia, akan timbul anak yang bahagia, anak yang ceria, fisik, psikologis, dan lain sebagainya pasti akan lebih terjamin ya. Nah, ini adalah family center care. Family center care adalah penerapan keperawatan yang menekankan pada, eee, keluarga dalam asuhan keperawatan. Hal ini keluarganya itu menjadi konsantah ya, yang ada dalam kehidupan anak. Keluarga adalah kekuatan dan pendukung bagi anak. Penerapan family center care ini akan menurunkan tingkat stres keluarga, menekankan rasa percaya diri dan kompetensi keluarga dalam merawat anak, sehingga pada akhirnya akan menurunkan beban kerja perawat ya. Ini menurut Hockenberry 2007. Nah, contohnya gini, di rumah sakit itu kita tidak bisa melakukan tindakan apapun apabila orang tuanya tidak setuju. Itu sudah sebenarnya sudah menekankan prinsip family center care ya. Misalkan kita mau melakukan tindakan kepada anak ini, kita harus menunggu dulu informed consent atau menunggu persetujuan dari keluarganya, ibu, ayah, atau yang menunggu anak tersebut baru kita bisa melakukan tindakan. Atau mungkin gini, kita sebagai perawat agak kesulitan mendekati anak tersebut ya, pada saat mau melakukan tindakan, misal kita pada saat melakukan tindakan infus atau pemberian obat ya. Pada saat mau melakukan tindakan tersebut anaknya agak susah, misalkan kita pendekatan pada anak tersebut mungkin agak lebih susah dibanding anak yang lain karena tipe anak kan berbeda-beda ya. Apalagi pada saat di rumah sakit pasti efek hospitalisasi itu sangat berpengaruh pada anak ya, dan anak itu pasti akan, lebih susah menerima orang lain yang, untuk berdekatan dengan mereka, apalagi di dalam suatu rumah sakit ya. Nah, apabila ada orang tuanya, kita bisa dekati dulu orang tuanya, setelah itu baru kita jelaskan ke orang tuanya, kita akan melakukan tindakan ini, Bu, apakah Ibu setuju? Nah, kita mulailah untuk mendekati anaknya gitu. Pada saat kalian pasti takut, anaknya Bu, pada saat tindakan nanti anaknya menangis, berontak, dan lain sebagainya. Itulah fungsi family center care. Nanti akan ada ibunya atau ayah yang akan menenangkan anak tersebut. Dan kita pun juga bisa membantu gitu. Nah, ini adalah konsep family center care ya. Konsep family center care itu sebagai filosofi dalam memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit, merupakan pendekatan yang bisa dilakukan karena dalam pendekatan ini terjadi hubungan timbal balik antara penyedia pelayanan, klien dan keluarga, sehingga akan meminimalkan konflik selama ini timbul sebagai akibat kurangnya informasi dan komunikasi. Ini yang tadi saya jelaskan. Nah, apabila misalkan gini, tindakannya, kita mau melakukan tindakan atau kita mau memberikan, sesuatu kepada anaknya, memberikan entah itu makanan dan lain sebagainya, kita tidak bisa langsung memberikan, "Dek, nanti," atau, kita di rumah sakit sebagai perawat memberikan langsung misalkan makanan,
kita langsung menyuapi anaknya dan lain sebagainya, padahal di sana tidak ada keluarganya gitu. Kita harus jelaskan dulu, "Bu, ini makanan dari rumah sakit, dari ahli gizi dan sudah diperhitungkan gizinya. Untuk memenuhi nutrisi anak Ibu, silakan makanannya dimakan," gitu ya. Nah, dengan adanya family center care ini kita meminimalkan meminimalkan miskomunikasi antara perawat, keluarga, atau pelayanan selama di rumah sakit gitu. Jadi apapun yang kita lakukan pada anaknya, keluarganya tahu dan jelas apa yang kita lakukan dan sampai keluarganya benar-benar paham apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah family center kan sama seperti tadi ya, filosofi di mana pemberi perawatan mementingkan dan melibatkan keluarga, penting dari keluarga, sehingga keluarga akan membangun kekuatan, membantu untuk membuat suatu pilihan yang terbaik dan meningkatkan pola normal yang ada dalam kesehariannya selama anak sakit dan menjalani penyembuhan. Nah, ini adalah konsep family center care ya, yang tadi saya contohkan ya. Nah, kalau di luar negeri, termasuk di Amerika sendiri itu, family center care ini sudah lama sekali, ya. Sudah lama sekali, dari 1987. Kalau di kita memang belum ada asosiasinya sebenarnya, belum ada, departemen khusus untuk yang menekankan family center care ini. Tapi, sebenarnya sudah mulai berjalan di Indonesia dan, kita pun sudah melakukan itu ya di rumah sakit. Nah, ini adalah ada 2 konsep dasar, proses filosofi family center care. Yang pertama itu memberdayakan. Nah, perawat memberdayakan keluarga dengan cara menciptakan kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk menampilkan kemampuannya dan keterampilannya yang ada dan untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang baru, perlu untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga tersebut. Nah, ini adalah memberdayakan. Nah, termasuk, memberdayakan ini ya, yang tadi saya jelaskan pada saat, misalkan gini contoh anaknya itu dengan, pemasangan kantong kolostomi ya, pemasangan kantong kolostomi maksimal di rumah sakit sampai ibunya mampu dan keluarganya yang lain mampu, misalkan dikasih waktu 8 hari itu sudah harus mampu, post-op ya, post-op 8 hari itu keluarganya sudah harus mampu untuk melakukan perawatan kolostomi. Nanti di rumah sudah diajarkan bagaimana perawatannya, bagaimana membersihkan, bagaimana mengganti, dan bagaimana cara membuat kantong kolostomi yang, kalau bisa dimodifikasi dengan plastik dan lain sebagainya, kalau misalkan keluarga tersebut tidak mampu untuk membeli. Nah, kita ajarkan sampai keluarganya itu mampu. Nah, berarti termasuk ke dalam konsep dasar yaitu memberdayakan keluarga. Karena pada saat di rumah nanti, keluarganya tersebut yang akan memaksimalkan perawatan pada anaknya. Nah, yang kedua itu adalah yang kedua itu adalah memperkokoh. Memperkokoh itu adalah interaksi interaksi, perawat maaf. Oke, interaksi perawat dengan keluarga, yang sedemikian rupa sehingga keluarga mempertahankan atau mendapatkan perasaan mampu mengontrol kehidupan dan aspek perubahan positif sebagai dampak dari perilaku bantuan. Nah, keluarga mampu, meningkatkan kekuatan dan kemampuan dan tindakan sendiri. Nah, Bu, apakah family center care ini hanya di rumah sakit saja digunakan? Tidak, di rumah juga harus dengan family center care. Kenapa? Contohnya ya, konsepnya yang memperkokoh ini pada saat di rumah sakit, anak tersebut sakit ya, pasti ya kalau di rumah sakit anak tersebut sakit. Nah, pada saat mereka pulang, anaknya tersebut pulang, kalau misalkan, keluarganya ini tidak bisa memperkokoh kesehatan anaknya, tidak bisa saling membantu, tidak bisa merubah perilaku yang positif, pasti anak tersebut akan sakit dan kembali lagi ke rumah sakit. Nah, konsep inilah yang harus dibangun oleh keluarga tersebut. Jadi konsep yang positif ya, yang mampu mengontrol kehidupan. Misalkan gini, anaknya contohnya masuk rumah sakit dengan, bronchopneumonia atau bronkitis ya, misalkan entah itu bronchopneumonia atau dia bronkitis. Nah, dievaluasi, kita kita kaji riwayat di rumahnya, oh bapaknya merokok, omnya merokok, kakeknya merokok. Nah, pada saat anaknya sudah pulih, sudah baik, pastinya anaknya pulang ke rumah. Nah, pada saat anaknya pulang ke rumah itu harus ada tindakan yang benar-benar berubah yang harus dilakukan oleh, ayah
kakek dan omnya. Sehingga pada saat anaknya nanti, tidak terulang kembali anaknya itu dengan penyakit, yang sama gitu. Jadi mengurangi merokok, misalkan mungkin kalau di-cut langsung untuk tidak merokok agak susah ya. Jadi misalkan tidak merokok di dalam rumah, pada saat nanti pulang kerja, di tempat kerja merokok sampai rumah harus ganti baju dulu, harus mandi dulu. Jadi sebelum menyentuh anaknya harus mandi dulu, harus ganti baju dulu dan lain sebagainya, sehingga tidak terpapar atau meminimalisir untuk, terpaparnya rokok tersebut. Termasuk memper meningkatkan kesehatan pada anggota keluarga yang lain. Nah, oke kita lanjut. Interaksi perawat dan keluarga meningkatkan kekuatan, kemampuan, dan tindakan sendiri. Karena keluarga adalah mitra sejajar, biarkan orang tua dan keluarga memutuskan apa yang berguna bagi dirinya dan keluarganya. Nah, jadi kalau di luar itu, eee, bedanya di kita sama di luar, kalau di luar itu mereka sudah tahu kalau misalkan anaknya sakit ini harus dilakukan apa, anaknya sakit ini harus dilakukan apa, dan sangat meminimalisir kepanikan ya. Nah, kalau pada saat di kita, kenapa rumah sakit penuh? Karena orang tuanya panik ya. Apa yang harus dilakukan? Anaknya panas tinggi sudah 2 hari padahal anaknya misalkan tumbuh gigi, sudah mulai panik, takut kejang dan lain sebagainya padahal tidak punya riwayat kejang ya. Nah, kita juga pada saat nanti orang tuanya, entah itu konsul ke poli atau di rumah sakit, kita akan menjelaskan bagaimana, nanti di rumah bagaimana, tindakan yang harus dilakukan bagaimana, misalkan anaknya panas tinggi, nanti kalau anaknya masih ASI, full dikasih ASI ya, anaknya, benar-benar dikasih ASI. Nah, kalau misalkan dia masih ASI. Nah, misalkan dia sudah MPASI, Bu, jangan lupa diberikan makanan gizi seimbang ya, Bu. Kalau misalkan anaknya diare, tindakan apa yang harus dilakukan dan lanjutkan pemberian ASI, misalkan begitu. Dan keluarga, keluarga itu adalah mitra kita, ya. Maksudnya mitra itu adalah keluarga itu mampu memutuskan pada saat anaknya sakit dan lain sebagainya, itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak semata-mata misalkan anaknya panas langsung dibawa ke rumah sakit, anaknya panas harus langsung dibawa ke Paskes pertama gitu ya. Nah, ini alasan dilakukan family center care. Yang pertama itu adalah membangun sistem kolaborasi daripada kontrol. Nah, maksudnya itu membangun sistem kolaborasi itu adalah kolaborasi dengan, anggota keluarga tersebut ya. Jadi karena kolaborasinya baik, jadi meminimalkan perawatan pada anak tersebut gitu. Terus yang kedua berfokus pada kekuatan dan sumber-sumber keluarga daripada kelemahan keluarga. Nah, misalkan gini, yang satu, misalkan dia, mempunyai anak 2 atau 3 di rumah. Nah, misalkan gini, ibunya panik tapi ayahnya enggak. Jadi dia punya kekuatan, ayahnya tadi yang enggak panik, ibunya yang panik. Jadi mereka pada saat anaknya sakit itu saling menguatkan. Atau misalkan gini, pada saat misalkan ibunya, eee, bapaknya merokok, misalkan begitu ya. Bapaknya merokok, jadi diingatkanlah sama ibunya supaya, meminimalkan untuk merokok tersebut. Terus, yang ketiga mengakui keahlian keluarga dalam merawat anak seperti sebagaimana profesional. Jadi, kita sebagai perawat itu mengakui kalau keluarga itu mampu merawat anaknya, tidak tidak ada yang lebih maksimal merawat keluarganya itu dibanding maksimal merawat anaknya tersebut dibanding keluarganya sendiri. Terus selanjutnya membangun pemberdayaan, pada pemberdayaan daripada ketergantungan. Karena memang kalau kita sudah membangun pemberdayaan, jadi keluarganya itu sudah mampu, anaknya kalau sakit itu harus diapakan. Jadi dia tidak ketergantungan kepada pelayanan kesehatan, ya. Jadi dia tidak ketergantungan pada pelayanan kesehatan karena bisa melakukan secara mandiri. Oke lanjut, meningkatkan lebih banyak sharing informasi dengan pasien, keluarga, dan pemberi pelayanan daripada informasi hanya diketahui oleh profesional saja. Misalkan gini, kalau anaknya panas tinggi, diberikan parasetamol misalkan gitu. Padahal, kita mungkin parasetamol itu mungkin, lebih aman ya diberikan yang lain. Mungkin, yang edukasi yang kita bisa berikan terlebih dahulu minum yang banyak ya. Pada saat anaknya panas tinggi jangan, dipakaikan pakaian yang, tebal atau panjang, baju panjang, celana panjang, tapi gunakan pakaian yang tipis sehingga
keringatnya bisa keluar. Terus dan kita mengedukasi, lebih ke memberikan informasi. Jadi keluarganya itu nanti bisa, secara mandiri melakukan tindakan. Jadi pada saat apapun yang terjadi pada anaknya, dia tahu tindakan pertamanya apa, gitu ya. Menciptakan program yang fleksibel dan tidak kaku. Nah, maksudnya menciptakan program yang fleksibel dan tidak kaku ini tergantung dari keluarganya sendiri ya. Dia spesifiknya mau seperti apa keluarganya ini dan kita pun juga misalkan gini, "Pokoknya Bu," contohnya gini, "kalau anaknya sakit harus dibawa ke sini, tidak boleh dikasih ini, tidak boleh dikasih ini." Padahal misalkan gini, anaknya sakit kan nggak boleh dikasih ini, harus dikasih misalkan gini, harus dikasih minum yang banyak, padahal kata kita pokoknya harus dibawa ke rumah sakit kalau anaknya padahal tindakan pertama itu masih bisa dilakukan di rumah. Ada beberapa tindakan yang misal bisa dilakukan di rumah oleh orang tua atau keluarganya. Nah, ini adalah 9 elemen dari Family Center Care yang teridentifikasi oleh ACCH. Itu yang pertama keluarga dipandang sebagai unsur yang konstan, sementara kehadiran profesional kegiatannya adalah fluktuatif ya. Jadi keluarga itu adalah yang, menyeluruh ya, dari perawatannya itu adalah, keluarga yang memang pertama harus melakukan tindakan pada anaknya tersebut. Terus memfasilitasi kolaborasi orang tua profesional pada semua level perawatan kesehatan. Nah, jadi jika memang anaknya misalkan gini, anaknya panas sudah 3 hari atau 4 hari, jadi memang, tidak ada batuk, tidak ada pilek, misalkan begitu. Jadi memang harus dibawa ke Paskes atau dibawa ke rumah sakit, jadi kita harus memfasilitasi. Nah, ya. Terus meningkatkan kekuatan keluarga dan mempertimbangkan metode-metode alternatif dalam coping. Misalkan gini, pada saat anaknya sakit boleh nggak dimandiin? Misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita edukasi juga. Anak pada saat panas itu, anak panas itu boleh dimandikan tapi dengan air yang hangat ya, bukan air panas. Nanti kalau air panas mendidih ya, nanti luka bakar anaknya ya. Oke, terus, memperjelas hal-hal yang kurang jelas dalam informasi lebih komplit oleh orang tua terhadap perawatan anak yang tepat. Jadi, misalkan gini, harus dijelaskan secara detail dan memang dengan bahasa yang dipahami oleh kedua orang tua atau keluarganya. Sehingga nanti pada saat di rumah, orang tuanya itu bisa melakukan hal-hal yang memang secara mandiri. Terus menimbulkan kelompok support antara orang tua. Jadi pada saat nanti entah itu nenek, kakeknya, dan lain sebagainya, mereka sudah tahu kalau misalkan anaknya sakit, harus apa yang dilakukan. Jadi mereka sudah saling support. Walaupun kalau anak sakit itu tetap pasti akan ada panik, tapi paniknya jangan berlebihan ya. Termasuk saya juga kalau anak saya, sakit juga tetap saya panik, tapi harus berpikir secara logis gitu. Nah, yang keenam itu mengerti dan memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan bayi, anak, dewasa, dan keluarga. Jadi tahu kapan kita harus ke pelayanan kesehatan, kapan kita harus stay di rumah ya. Terus melaksanakan kebijakan dan program yang tepat komprehensif meliputi dukungan emosi dan finansial dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya. Itu pada pasti ya. Menunjukkan desain transportasi perawatan kesehatan fleksibel, aksesibel, responsif terhadap kebutuhan pasien. Implementasi kebijakan dan program yang tepat, komprehensif, meliputi dukungan emosional dengan staf ya. Nah, ini adalah kita lanjut, ini adalah konsep dari Family Center Care, martabat dan kehormatan. Praktisi keperawatan mendengar dan menghormati pandangan dan pilihan pasien, mengetahui nilai kepercayaan dan latar belakang budaya pasien dan keluarga, bergabung dalam rencana dan intervensi keperawatan. Misalkan gini, kalau misalkan budaya mereka ada yang memang misalkan gini, budayanya pasien itu contohnya saya pernah praktek di rumah sakit umum, salah satu rumah sakit, ya ada memang anak yang lagi dirawat, anaknya diare, ya, anaknya diare, dehidrasi ringan, ya dehidrasi ringan sedang dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Kami lihat, pada saat kami praktek di situ, kuku anaknya panjang, hitam, dan lain sebagainya. Kami sudah tawarkan untuk, "Bu, kuku anaknya yang panjang dan, sedikit kotor kita bersihkan ya Bu, kita potong ya Bu." Tapi keluarganya, ibunya dan ayahnya beranggapan jika memang pada saat lagi sakit itu, kuku anak itu tidak boleh dipotong karena memang budaya mereka kalau lagi sakit, kuku itu tidak boleh dipotong, nanti kalau dipotong sakitnya akan memanjang, misalkan gitu, nanti nggak sembuh-sembuh. Nah, ada
kebudayaan yang memang begitu ya, dan jika memang masih bisa kita jelaskan atau masih bisa kita, komunikasikan kepada keluarga, melakukan pendekatan dengan baik. Tapi kalau misalkan mereka kekeh dengan budaya mereka, ya kita mengikuti dulu, ya. Walaupun misalkan, "Oke Bu," dulu sempat kami coba, "Oke Bu, mungkin jika memang kuku anak Ibu tidak boleh kami potong, tapi kita bersihkan boleh ya Bu? Supaya adiknya pada saat nanti pegang tangannya, kukunya dan lain sebagainya, pada saat memasukkan tangan ke mulutnya, kotoran yang di kukunya tersebut tidak masuk ke dalam mulut." Nah, dengan penjelasan yang panjang dan lain sebagainya, akhirnya ibunya mau, gitu ya. Terus yang kedua, berbagi informasi. Praktisi keperawatan berkomunikasi dan memberitahukan informasi yang berguna bagi pasien dan keluarga dengan benar dan tidak memihak kepada pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga menerima informasi setiap waktu lengkap, akurat, agar dapat berpartisipasi dalam perawatan dan pengambilan keputusan. Ini pasti ya, berbagi informasi itu pasti dan yakin sebenarnya di rumah sakit juga sudah dilakukan, apalagi pasiennya dengan anak, karena kita tidak bisa melakukan apapun tindakan sedikit pun kepada anak tersebut tanpa persetujuan orang tua, ya. Jadi orang tuanya itu benar-benar harus benar-benar sudah paham dan mengerti baru tindakannya bisa kita lakukan. Partisipasi, pasien dan keluarga termotivasi berpartisipasi dalam perawatan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Tadi karena memang kolaborasi, karena memang berbagi informasinya sudah baik ya, sudah dijelaskan dan sampai orang tuanya mengerti, jadi nanti pada saat perawatan misalkan yang saya jelaskan tadi di awal, anaknya mau dilakukan tindakan infus, pasti pada saat, dilakukan tindakan infus tersebut, kita sebelum melakukan itu pasti kontrak dulu dan menanyakan dulu apakah orang tuanya setuju dengan kita menjelaskan kontraindikasi dan indikasi yang memang sudah dan mudah dipahami oleh keluarganya. Sampai orang tuanya setuju baru kita melakukan tindakan tersebut. Nah, partisipasi orang tuanya itu sangat kita butuhkan pada saat melakukan tindakan atau pemasangan infus. Contohnya anaknya pasti ngamuk ya, sakit dilakukan, penyuntikan dan atau tipun tindakan, pemasangan infus. Nah, kolaborasi atau partisipasi orang tua tersebut itulah yang memang kita butuhkan. Jadi, nanti orang tuanya itu bisa membantu kita dalam melakukan tindakan, pemasangan infus tersebut. Contohnya orang tuanya bisa memegang anaknya dan lain sebagainya. Oke. Ini kolaborasi. Pasien dan keluarga juga termasuk dalam komponen dasar kolaborasi. Perawat kolaborasi dengan pasien dan keluarga pengambilan kebijakan, terhadap implementasi, evaluasi, desain fasilitas kesehatan dan pendidikan profesional. Ini pasti. Ini sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Berkolaborasi dalam tindakan entah itu pada saat perawatan, entah itu pada saat pasien nanti pulang dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan tidak ada, informasi, tidak ada partisipasi dan tidak ada kolaborasi dalam perawatan pada pasien anak ini, dan konsep family center care ini tidak akan berjalan dan tidak akan maksimal perawatan pada anak tersebut. Oke, maksimal di kalau di rumah sakit masih bisa dipantau sama perawat dan dokter, kalau sudah di rumah agak lebih susah ya. Jadi memang harus semua konsep di FCC ini harus, dipahami dan sampai ke orang tuanya. Nah, ini adalah fokus baru family center care, menghormati kekuatan pilihan fleksibel informasi, support, kolaborasi, dan memperdayakan. Ya, menghormati menghormati keputusan dari keluarga, pasien dan lain sebagainya. Kekuatan kita memberikan kekuatan kepada keluarga dan pasien bahwa misalkan tindakan ini atau, pengobatan yang akan dilakukan oleh pasiennya itu untuk ini dan ini. Nah, pilihan kita memberikan pilihan apakah akan mengikuti tindakan keperawatan ini atau tidak. Terus fleksibel, kita juga, misalkan gini kita melakukan tindakan kepada pasien, pasiennya kecuali pasiennya gawat darurat. Jika memang misalkan dan pemberian obat ya, pemberian obat itu pun kita masih bisa, tunggu selama 5 menit dulu. Kalau misalkan anaknya belum mau, kita tunggu sama 5 menit dulu sampai dia tenang ya, atau tindakan yang lainnya. Nah, informasi-informasi ini harus diberikan kepada orang tuanya sampai orang tuanya benar-benar memahami. Support ya, support kita sebagai perawat dan support orang tua terhadap anaknya itu pasti akan membantu kesehatan pada anak tersebut. Kolaborasi, kolaborasi antara perawat, tenaga kesehatan lain dan orang tua dalam merawat anak tersebut pasti akan memaksimalkan kesehatan pada anak. Pemberdayaannya itu bukan hanya ibu dan ayahnya saja, tapi bisa keluarga yang dalam satu rumah atau keluarga terdekat pada pasien tersebut bisa kita,
minta bantuan supaya untuk mengingatkan dan lain sebagainya, sehingga family center care ini pasti akan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, terima kasih ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan nanti kita akan berdiskusi di grup ya. Jangan lupa menjadi anak yang bahagia.